Saya Taufik Putra Maju. Pada kesempatan kali ini akan menjawab soal ujian tengah semester filsafat pendidikan Islam. Pertama, mengenai bagaimana sikap kita terhadap berita-berita yang ada di media sosial. Hari ini berita-berita yang berkembang yang tersebar di media sosial itu sangat begitu banyaknya. Tak dapat kita pungkiri bahwa ada berita yang benar, ada berita yang tidak benar. Untuk itu sikap yang perlu kita terapkan menghadapi ini semua, kita tidak bisa cepat-cepat untuk menyebarkan berita-berita tersebut. Kita harus cari tahu akan kebenaran berita-berita tersebut. Kemudian terhadap berita itu kita masukkan logika, masuk akal atau tidak. Ketika berita itu tak masuk akal, maka bisa diyakini bahwa berita itu dikatakan sebagai berita yang tak benar atau hoak. Kemudian hal yang ketiga, kita bisa lihat sumbernya. Sumbernya itu dari mana berita tersebut. Ketika kita mendapati berita itu dari sumber yang diyakini sebelumnya itu memberikan hal-hal berita yang benar atau bersifat fakta, mungkin saja itu bersifat benar. Akan tetapi kalau sumbernya tak jelas, itu bisa dicurigai bahwa berita itu bersifat hoak. Untuk itu, sebelum kita menyebarkan kepada orang yang belum tahu, kita terlebih dahulu saring dulu berita itu benar atau tidak. Lalu yang kedua, mengenai apakah perlu aliran rekonstruksionalisme dalam pendidikan di masa pandemi. Seyogyanya aliran rekonstruksionalisme ini itu menginginkan daripada peserta didik itu menjadi pribadi yang mandiri. Tak dapat kita pungkiri bahwa suatu saat peserta didik itu akan menamatkan jenjang pendidikannya. Berarti ia akan jauh daripada tanggung jawab guru itu karena ia sudah menamatkan sekolahnya. Untuk itu guru hendaknya mempersiapkan peserta didik itu menjadi pribadi yang teguh pendirian, mampu memecahkan masalahnya sendiri. Sehingga ketika dia sudah jauh dari gurunya, dia mampu menyelesaikan persoalan kendati pun gurunya sudah tiada. Pemahaman aliran ini sangat diperlukan sekali dalam pendidikan. Tak peduli entah di masa pandemi atau tidak. Menjadikan peserta didik pribadi yang mandiri itu tetap menjadi prioritas utama bagi guru. Kemudian yang ketiga, bagaimana pandangan esensialisme dalam pembelajaran. Secara umum, esensialisme ini menghendaki manusia itu kembali kepada suatu sikap atau tingkah laku yang dianggap baik atau mulia oleh masyarakat secara umum. Ya, kalaulah kejujuran itu dianggap baik oleh masyarakat umum, maka seorang guru hendaknya menerapkan sikap jujur kepada anak didiknya. Dan ada pun contoh dalam pembelajaran kita adalah dengan adanya kurikulum. Guru sebagai pelaksana kurikulum juga berupaya mendidik serta menanamkan sikap-sikap dan tingkah laku yang baik kepada anak didiknya, yaitunya demi kebaikan dunia dan akhiratnya. Yang keempat, mengenai filosofi hidup. Saya ungkapkan dalam sebuah ilustrasi. Seseorang datang dalam acara reuni bersama teman-temannya. Dalam acara tersebut, orang tersebut membuat sebuah lelucon sehingga semua orang tertawa mendengarnya. Kemudian ia mengulangi lelucon yang sama, akan tetapi hanya sebagian orang tertawa mendengarnya. Dan untuk yang ketiga kalinya ia mengulangi lelucon yang sama,
Akan tetapi tidak ada seorang pun yang tertawa mendengarnya. Kemudian ia berkata, "Kalaulah kita tidak bisa tertawa berulang-ulang oleh lelucon yang sama, kenapa kita harus bersedih berulang-ulang oleh masalah yang sama?" Mudah-mudahan dari filosofi ini dapat kita pahami. Yang kelima, yaitu mengenai nasihat-nasihat diri dan untuk kita bersama. Jadilah orang yang bermanfaat, jangan dimanfaatkan, apalagi memanfaatkan. Mungkin itu nasihat untuk diri dan untuk kita bersama. Mudah-mudahan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah hasil jawaban mengenai soal ulangan tengah semester Taufik Putra Maju. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.